Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Matias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, setiap orang pasti ingin memiliki kulit wajah yang halus, lembut, sehat. Dan pastinya sekarang itu yang lagi trending itu yang glowing gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin masa pandemi seperti sekarang kan di mana-mana setiap hari, setiap saat kita dianjurkan untuk memakai masker. Nah kalau masker ini kan langsung bersentuhan gitu ya sama kulit wajah kita. Dan kadang-kadang kita nggak bisa ngerti, nggak bisa tahu gitu. Apakah masker yang kita pakai ini beneran udah bersih banget, udah hygiene atau belum. Dan ada pengaruhnya nggak nih gitu ya ketika kita pakai masker dengan kesehatan kulit wajah kita. Nah inilah topik yang akan kita bahas hari ini yaitu masni atau skindemic. Nah kalau kita ngomongin tentang wajah, di wajah kan ada mata dan katanya kalau kita ingin mengetahui gitu ya karakter seseorang itu bisa dilihat dari tatapan matanya. Nah kita akan membahas terlebih dahulu nih beberapa cara mengetahui karakter seseorang yang dimulai dari tatapan mata. Kita bahas yang pertama. Tatapan mata. Nah, tatapan mata ini juga sangat penting gitu ya. Kalau kita lagi ngobrol sama orang gitu ya, kita bisa ngelihat nih tatapan matanya itu benar-benar langsung eye to eye contact gitu ya. Atau kemudian matanya sering ke kiri, sering ke kanan, atau matanya tatapannya nanar, tatapannya kosong gitu. Nah, dari situ kita bisa menilai nih, oh orang ini kayaknya orangnya serius banget, orangnya suka ngebodor atau apa gitu ya. Kita bisa melihat orang dari tatapan matanya. Oke, kita lanjut yang kedua. Tulisan tangan. Nah seringkali kita ngeliat ya tulisan tangannya ada yang rapi, ada yang kayak cacing kepanasan gitu. Nah dari situ katanya kita juga bisa menilai dan mengetahui karakter seseorang ini orangnya lumayan well organized atau sedikit mess up, itu katanya bisa dinilai dari yang namanya tulisan tangan. Tapi mungkinkah ini semua berlaku pada semua orang? Lalu kalau hubungannya sama dokter gimana gitu? Yang tulisannya mungkin nggak bisa dibaca sama semua orang, nanti akan kita bahas juga ya. Kita lanjut yang ketiga. Disiplin waktu. Nah ada orang yang namanya in time, ada orang namanya on time, ada juga yang ngaret banget gitu ya. Nah pertanyaannya apakah kemudian dari orang yang disiplin waktu ini kita bisa melihat nih orang ini seperti apa gitu ya. Apalagi kalau kita lagi ngomongin masalah kerjaan di kantor gitu ya. Oh orang ini kayaknya pasti bakalan sukses nih karena orangnya on time banget. Oh orang ini kayaknya agak susah maju karena orangnya suka ngaret terus gitu ya. Nanti akan kita bahas juga ya. Kita lanjut yang keempat. Perlakuan terhadap pelayan. Nah ini hal yang simpel sebenarnya ketika kita lagi ke restoran, lagi kemana gitu ya. Ketika kita lagi ngomong sama pramuniaga atau pelayan di restoran atau di tempat tersebut, the way we treat them itu bisa mengaruhi bagaimana kemudian karakter seseorang tersebut kita bisa mengetahui gitu ya. Hanya dari hal simpel gimana perlakuan kita terhadap pelayan tersebut. Oke, kita lanjut yang kelima. Rentang waktu cek HP. Nah ini juga penting gitu ya. Ketika kita lagi ngobrol sama orang nih, misal saya lagi ngomong sama Anda gitu ya. Terus kemudian tiba-tiba berapa detik gitu ya cek HP. Ngobrol lagi, berapa detik lagi cek HP lagi. Nah dari situ kita bisa melihat atau mengetahui karakter seseorang apakah dia sopan, ramah atau tidak sama orang lain. Oke, itu dia tadi beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengetahui karakter seseorang dan kita akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengetahui karakter seseorang. Nah, untuk membahasnya apakah cara-cara ini bisa kita lakukan untuk mengetahui karakter seseorang, telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Christina MPSI, co-founder seutuhnya.id. Selamat pagi Kak Kitin, apa kabar? Pagi, puji Tuhan baik. Kak Met gimana? Alhamdulillah baik juga, terima kasih Kak Kitin. Kita ketemu lagi meskipun sekarang belum di studio lagi ya, kita virtual dulu nggak apa-apa. Oke Kak Kitin, hari ini kita akan membahas beberapa cara gitu ya, mungkin bisa kita lakukan untuk mengetahui karakter seseorang. Kan ini penting juga kan untuk mengetahui karakter seseorang, bagaimana kita bisa bersosialisasi di masyarakat, bagaimana kita bisa
bergaul dengan seseorang, berkomunikasi, ngobrol enak gitu ya. Apalagi kalau hubungannya dengan sepasang kekasih atau sepasang suami istri gitu kan. Ini penting banget untuk mengetahui karakter seseorang supaya nanti kedepannya kan enak gitu ya, bisa ngeblend gitu hidupnya. Nah, pertanyaannya kan agak susah untuk mengetahui karakter seseorang kalau kita nggak ngerti. Nah, hari ini kita akan membahas beberapa cara yang mungkin simple gitu ya, nggak harus jadi psikolog untuk mengetahui karakter seseorang gitu. Tapi mungkin dari hal simpel ini bisa nggak kita lakukan untuk mengetahui karakter seseorang gitu ya. Kita lihat yang pertama dari tatapan mata. Kan ada yang orang kalau ngobrol tuh eye contact-nya tuh oke banget gitu ya. Ada juga yang ya matanya keliling sana keliling sini gitu. Nah, apakah kemudian dari cara orang memandang, cara orang menatap itu bisa kita tahu gitu karakter seseorang itu kayak mana gitu Kak Kitin? Oke, tentunya kalau bicara soal eye contact, kita akan lebih enak kalau bisa bertatapan langsung ya Kak. Yes. Apalagi dengan budaya timur tuh kalau misalnya kita nggak tatap mata orang atau lawan bicara kita tuh terkesannya nggak sopan, Yes. seperti itu betul ya. Nah, tetapi kalau kita mau bilang soal karakter seseorang, kita lihat dari tatapan matanya gitu, itu nggak cuma bisa lihat dari satu aspek aja. Namanya kita mengenal orang itu harus dari keseluruhan, nggak Yes. bisa dari satu aspek aja. Nah, tetapi bisa menjadi indikator ketika seseorang menatap mata lawan bicaranya, itu menunjukkan bahwa orang ini satu, dia menghargai lawan bicaranya, gitu ya. Yang kedua adalah dia orang yang percaya diri dan tidak menghindari interaksi sosial. Nah, kalau misalnya orang ini cenderung matanya bisa ke kanan, ke kiri, atau dia tidak menatap mata dari lawan bicaranya ini, mungkin ada hal-hal yang membuat si orang ini cemas, atau mungkin topik yang dibahas ini membuat dia tidak nyaman. Akhirnya dia berusaha menghindari dengan cara tidak melakukan eye contact. Oke. Tapi sebenarnya ketika tidak terjadi permasalahan apapun, maksudnya kayak ngobrol biasa gitu ya Kak Kitin ya. Maksudnya ngobrol biasa ya sehari-hari gitu ya. Ketika orang suka, ya, misal nih aku ngomong misalnya, Kak Kitin gini loh Kak Kitin, gini, matanya kan berbinar-binar gitu. Atau juga yang kayak gini, Kak Kitin itu tuh gini ya. Nah gitu. Jadi kayak orang bisa tahu, oh ini orangnya kayaknya cheerful gitu. Orang ini kayaknya sedikit melankolis nih kayaknya gitu. Itu bisa nggak sih? Maksudnya sekilas aja mungkin ya nggak mungkin full judgment untuk orang tersebut. Tapi ada sisi di mana orang ini kelihatan gitu. Orang ini ada sisi cheerfulnya, orang ini ada sisi melankolisnya. Bisa nggak dilihat dari situ Kak Kitin? Ya kita bisa lihat dari pupil mata ya. Ya. Kak, pupil matanya dia membesar, itu berarti kan sebenarnya orang ini tertarik untuk melakukan pembicaraan dengan kita. Jadi namanya berbicara tuh biasanya suasana hati sangat mempengaruhi gitu ya. Ketika lagi down, lagi nggak mood, mungkin tatapan mata kita kayak jadi malas ngeliat orang. Itu kan bisa saja, tapi kembali lagi saya mau bilang kalau kita nggak bisa hanya menilai seseorang dari tatapan matanya aja. Oke. Itu sangat penting ketika kita melakukan eye contact dengan orang lain. Yes, itu ya harus menyeluruh penilaiannya ya. Oke, lanjut setelah tatapan mata adalah tulisan tangan. Orang identik gini Kak Kitin, kalau tulisan tangannya rapi gitu ya pasti orang well organized, teratur, pokoknya semuanya serba oke deh gitu. Atau yang kalau tulisannya kayak cacing kepanasan gitu ya, ini pasti orangnya mess up deh, semuanya pasti berantakan. Bisa nggak langsung ngejudge gitu? Atau kayaknya nggak bisa langsung ngejudge begitu, setiap orang pasti akan beda-beda, gimana nih? Iya. Kalau dari tulisan tangan tuh udah ada ilmunya ya. Grafo itu kan tulisan logos itu ilmu. Jadi memang ada ilmu untuk menganalisa tulisan tangan. Tetapi kembali lagi nggak bisa hanya dari satu sisi aja. Nah mungkin makanya ketika melamar pekerjaan gitu ya Kak, kadang kita diminta untuk menulis surat lamaran dengan tulisan tangan. Tujuannya apa? Dilihat dari situ juga tulisan tangannya seperti apa. Nah ada orang yang tulisan tangannya mungkin besar banget gitu ya, ada yang mungkin kecil banget tapi masih kebaca. Nah ini bisa menunjukkan bahwa orang yang tulisannya sangat besar itu konsentrasinya agak kurang gitu, tapi orang yang tulisannya lebih kecil gitu dan lebih kecil tapi terbaca, itu biasanya orang yang konsentrasinya sangat baik, seperti itu. Nah selain itu kalau kita menulis kan biasanya di kertas itu kalau kita lipat 4 ya, ada di sisi kanan atas atau misalnya di kiri bawah, itu juga menandakan biasanya kalau misalnya dia cenderung ke kiri, itu fokusnya itu adalah lebih ke masa lalu biasanya. Tetapi kalau misalnya dia lebih cenderung ke kanan, itu orientasinya adalah lebih ke masa depan. Seperti itu Kak. Kita juga bisa lihat dari spasinya. Spasi antar kata itu apakah besar banget atau misalnya
fine-fine aja kok, masih nggak terlalu besar gitu ya. Nah itu juga kita bisa lihat dari spasinya itu apakah orang ini mampu bersosialisasi atau enggak. Biasanya kalau jaraknya renggang banget gitu ya, jaraknya jauh, itu perlu waktu yang cukup lama untuk bersosialisasi. Dan idealnya untuk spasi ini tuh jaraknya tuh kayak huruf M sih Kak. Oke ya. Berarti memang ada kemungkinan karakter seseorang itu bisa ditentukan dari tulisan tangan meskipun nggak langsung brek, tapi ada kemungkinan mungkin dari cara tulisnya, ke kanannya, ke kirinya, spasinya itu juga bisa berpengaruh karena memang sudah ada ilmunya gitu ya Kak Kirin ya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Nah ini juga yang penting, disiplin waktu. Ada orang on time, in time, sama ngaret. Kalau orang kita ketemu orang yang on time tuh kayak enak banget hidupnya, tapi kalau yang suka ngaret tuh sebel banget gitu. Nah, apakah kemudian dari orang menghargai waktu ini juga bisa mencerminkan karakter seseorang ini Kak Kitin? Betul. Ketika kita bertemu dengan orang yang on time, tentu kita akan happy ya, karena kita nggak lama-lama. Yeah. Orang tepat waktu itu menunjukkan kalau orang ini tuh sangat well prepared. Jadi kadang alasan-alasan seperti macet itu tuh bisa harusnya nggak jadi alasan gitu. Harusnya itu nggak jadi alasan karena kalau orang yang memang well prepared banget gitu ya, dia mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, dia sudah memperhitungkan hal-hal seperti itu gitu. Dan tentunya orang yang on time ini adalah orang yang proaktif. Proaktif gimana sih maksudnya gitu ya? Proaktif itu dalam kita nggak harus suruh-suruh, kita nggak harus terus-terusan remind, tapi dia sudah sadar dengan sendirinya bahwa ini merupakan tanggung jawabnya, ini merupakan sesuatu hal yang memang harus dia kerjakan dan harus dia selesaikan, dan dia lakukan itu. Dan orang yang disiplin waktu ini adalah orang yang memang betul-betul teratur hidupnya, karena dia bisa mengatur 24 jam dalam hidupnya, kapan dia harus beristirahat, kapan dia harus mengerjakan suatu hal, kapan hal itu harus diselesaikan, itu dia sudah merencanakan sebelumnya gitu Kak Maya. Oke ya, kita enak banget nih kalau harus kerja bareng sama orang-orang yang on time. Nggak suka banget kalau akhirnya ngaret banget gitu ya Kak, gitu ya. Oke, kita lanjut yang keempat. Nah ini juga mungkin hal yang simpel tapi akhirnya orang ngerti gitu ya. Apalagi kalau orang di sekitar kita ini banyak yang melihat gitu ya. Terus kemudian ada yang memvideokan, wah ini bisa jadi viral gitu ya. Perlakuan terhadap pelayan, ini juga penting ya. Dan kayak kalau dia memperlakukannya secara baik berarti orangnya baik, tapi kalau kasar gitu ya ini juga kayaknya memang orangnya emang kasar deh gitu. Gimana nih Kak Gitin? Iya, sebenarnya kalau memperlakukan orang lain gak cuma pelayan sih ya Kak, mau sesama teman gitu, tapi kalau kita bisa memperlakukan pelayan dengan baik, sebenarnya bisa dilihat bahwa memang individu ini atau orang ini adalah orang yang sangat adil. Maksudnya dia memperlakukan semuanya secara rata, tidak melihat ini misalnya atasan, ini bawahan, kayak gitu Kak Mel. Dan tentunya kita juga sendiri akan respect kan sama orang yang bisa berlaku adil dengan semua orang gitu. Ya, pembeli adalah raja, tapi juga bukan berarti harus semena-mena gitu ya. Boleh akhirnya komunikasi juga sama pelayan gitu, nggak boleh yang semena-mena gimana gitu ya. Oke, kita lanjut yang terakhir nih Kak Kitin. Rentang waktu cek HP. Nah ini juga yang sering mungkin kita lagi ngobrol sama orang gitu ya, bentar-bentar cek HP, bentar-bentar cek HP ya. Mungkin kalau pas lagi penting, lagi sibuk, lagi urgent oke lah ya. Tapi kalau lagi ngobrol biasa tiba-tiba langsung untuk nggak penting, untuk sesuatu yang sepele gitu, itu kayak akhirnya membuat kita yang diajak ngobrol itu agak gimana gitu. Nah apakah kemudian orang yang suka lagi ngobrol terus tiba-tiba sering banget ngecek HP ini juga dianggap tidak menghargai dan akhirnya ketahuan karakternya seperti ini gitu? Ya sebenarnya belum ada penelitian yang menyatakan orang yang sering cek HP ini tipe kepribadiannya seperti apa gitu kan. Tapi kalau misalnya kita bicara soal rentang waktu cek HP nih ya, ketika kita berbicara gitu kan, tentunya orang yang ngecek HP ini biasanya tuh ada sesuatu yang mungkin buat dia nggak nyaman gitu. Ada sesuatu yang buat dia nggak nyaman, akhirnya dia mencari pengalihannya dengan kita berbicara dengan hal-hal yang agak sensitif buat dia nggak nyaman, akhirnya mungkin dia kayak kelihatannya sibuk sendiri gitu, akhirnya dia ngecek HP padahal nggak ada notification apa-apa. Dan tentunya sikap yang seperti ini membuat lawan bicaranya juga jadi nggak nyaman gitu Kak. Dan memang betul tadi kami bilang terkesan seperti tidak menghargai
lawan bicaranya sih kalau kita sering-sering banget untuk ngecek HP. Oke, mungkin kita juga harus ngerti alasan kenapa dia sering ngecek HP. Mungkin dia lagi buru-buru atau dia nggak nyaman atau memang ada urusan yang lain gitu ya. Kita juga harus mengerti. Tapi juga ya kalau semisal pun kita lagi ngobrol sama orang, kalau kita harus ngurus sesuatu ya bilang aja, sorry aku nggak bisa lanjut ngobrolnya gitu. Mungkin lebih enak kali kayak Kitin ya, supaya tidak melukai perasaan orang yang kita ajak bicara. Baik, terima kasih Kak Kitin. Hari ini sudah bergabung bersama kami berbagi info, ini sangat luar biasa. Semoga dari sini kita bisa belajar untuk bisa menghargai dan menghormati orang lain dan kita tahu karakter kita masing-masing. Terima kasih Kak Kitin, saya sehat terus dan salam untuk keluarga di rumah. Selamat pagi. Baik, pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini, masni atau skinemik. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, masni atau skinemik. Kalau selama pandemi kita pakai masker gitu ya, ada efek nggak sih ketika kulit wajah kita ini bersentuhan dengan kain masker atau bahan masker itu sendiri sampai muncul istilah masni atau skinemik. Nah, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehatidayatv. Dan telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Desi Tio SPKK, spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit Cinta Kasih Seci Cengkareng, Jakarta Barat. Selamat pagi Dr. Desi, apa kabar? Pagi Mas Mat, pagi pemirsa Bincang Sehati, sehat-sehat semua ya. Sehat-sehat terus. Hari ini kayaknya kita perlu tips dari Dr. Desi nih supaya menghindari masni atau skinemik, karena Dr. Desi ini selalu kulit wajahnya selalu tampak segar, tampak sehat, tampak glowing. Gitu ya Dok ya. Oke, hari ini kan kita bahas tentang masni atau skinemik yang ini menjadi worry banyak orang gitu ya Dok ya. Ketika kita lagi ngomongin, aduh udah perawatan kulit muka, udah maksimal banget all out gitu ya. Tapi sekarang masa pandemi harus bersentuhan dengan masker hampir 12 jam gitu ya, karena ada di luar rumah gitu. Akhirnya mereka agak worry, aduh ada efek nggak ya sama kulit mereka, apalagi untuk mereka yang memiliki kulit sensitif gitu. Nah, sebelum kita ngebahas efek dari masker sama kulit wajah kita, bisa dijelaskan dulu nggak Dok? Maksudnya kayak kulit wajah itu seperti apa, ada lapisan apa aja, dan beda nggak kulit wajah ini antara yang laki-laki sama perempuan gitu Dok? Oke. Kulit wajah ini kan kita pasti sering bahas ya. Kulit wajah itu ada 3 lapis ya, dari paling atas, tengah, yang dalamnya. Nah, paling atas itu epidermis. Epidermis ini yang udah mesti paling kuat karena dia menghadapi semua tantangan dan cobaan dari dunia yang kejam ini ya. Dari masker, dari panas matahari, terus disinfektan, polusi ya. Jadi dia paling tebal seperti batu bata. Kulit ini juga perbedaan ketebalannya tergantung dari ke potensi dia kena dari tahanan tadi ya. Kalau kaki sama telapak tangan paling tebal, yang paling tipis adalah kelopak mata ya. Kemudian lapisan yang kedua dari epidermis dan dermis. Nah, dermis ini banyak nih yang mengandung kolagen yang tadi katanya bikin glow, bikin kenyal-kenyal, bikin jadi agak kemerahan gitu kan. Itu tempat pembuluh darah, tempat kelenjar keringat, dan dari sel-sel saraf juga yang kecil-kecil ya. Lapisan ketiga ini sebutan. Ini yang bikin kita seperti kayak ada bones gitu ya. Kayak ada bentuknya, itu dari lemak kita. Ya, itu juga bantalan yang paling bawah. Nah, itu pembuluh darahnya lebih besar-besar. Nah, antara laki-laki dan perempuan itu perbedaannya tentu nampak ya. Kalau kita lihat kulit laki-laki itu kan lebih tebal, ya, lebih tebal. Nah, jadi tampaknya lebih kasar. Itu dari epidermisnya, ya, jadi kelihatannya kasar. Kalau perempuan tuh lebih halus, karena kulit lebih tipis, pori-pori juga lebih kecil. Nah, laki-laki pori-porinya lebih besar. Tuh. Nah, kelenjar sebum dari laki-laki juga lebih aktif, maka laki-laki itu lebih rentan terhadap jerawat. Ya, tapi kalau perempuan katanya jarang jerawatan gitu kan. Tapi perempuan perempuan tuh lebih tidak tahan terhadap matahari. Ya, jadi lebih berpigmentasi gitu. Nah, laki-laki biarpun kulitnya tebal, tapi dia lebih mudah mengelupas.
Ya. Kemudian juga kulit yang laki-laki ini, untuk jadi laki-laki kolagennya tuh lebih banyak. Karena kulitnya tebal, kolagen lebih banyak, nggak gampang keriput kok kalau dibandingin perempuan. Lebih lama keriputnya, walaupun nanti keriput gitu. juga. Oke, Iya, berarti seperti sebenarnya itu. kalau dari laki-laki dan perempuan agak beda gitu ya dok ya. Nah pertanyaannya kemudian Beda. ada jenis-jenis kulit wajah nggak sih dok? Maksudnya ada ya kan kalau yang umumnya kita tentunya yang berminyak, kering atau lain sebagainya. Sebenarnya ada jenis-jenis kulit wajah dan ini berpotensi akan berubah nggak seiring bertambahnya usia? Maksudnya dari kecil ketika bayi jenis kulitnya seperti ini. Mungkin karena dari pola makan, pola hidup sehat atau kemudian gempuran polusi yang tadi dokter sebutkan gitu ya. Ini akhirnya merubah, akhirnya menjadi kulitnya berbeda gitu dok. Oke. Ya, kulit wajah kita ini bermacam-macam ya. Kalau menurut tipe penggolongan kulit Mollman itu ada 16 malahan. Nah, dibagi menjadi 42 aja. Kalau 16 kan pusing ya. Nah, dari 4 yang besar ini itu terdiri dari kulit kering dilawan dengan kulit berminyak. Ada lagi kulit sensitif sama kulit yang kuat banget resisten. Nah, kemudian kulit yang berpigmen sama yang non pigmen yang tadi kulitnya warnanya putih, kekuningan, terus ada yang warnanya lebih coklat. Dan kulit yang keriput dan kulit yang kencang, gitu kan. Nah, kemudian dengan sejalannya dengan waktu, ya kulit kita akan berubah terus ya. Kalau bayi kan kulitnya lebih halus, lebih lembab, makin ke usia kulit kita kan lebih tipis, lebih keriput, lebih ada flek-flek seperti itu kan. Nah, dengan polusi nih Mas Mat, dengan polusi, dengan tren-tren kecantikan, karena kita pengen lebih bagus terus tapi salah memilih produk. Nah, misalnya kulit kita berminyak awal-awalnya, terus kita nggak mau nih minyaknya, kita cuci terus muka kita, mandi dengan air panas, kita ber-AC terus kan sekarang ya. Nah, akhirnya kulit kita dari berminyak menjadi kulitnya kering. Seperti itu. Oke. Nah, ini kalau akhirnya karena gempuran beberapa faktor risiko di luar kita gitu ya dok ya, yang akhirnya membuat jenis kulit kita mungkin ada sedikit pergeseran dan kondisi kesehatannya mungkin agak lebih menurun gitu ya. Berarti ini kan ekstra gitu harus menjaga kesehatan kulit, terutama kulit wajah gitu. Nah, kalau konteksnya sekarang kan pandemi nih dok, kita sudah setahun gitu ya pandemi di Indonesia dan pemerintah bukan menganjurkan lagi, kayaknya harus mewajibkan kita kan pakai masker kemana-mana gitu ya, dimana mungkin kita sehari betul. Apalagi kalau di kota Jakarta mungkin berangkat subuh pulang bisa jam 9 jam 10 malam, berarti lebih dari 12 jam kita harus interaksi di luar yang mengindikasikan bahwa kita harus pakai masker. Nah ada yang bilang katanya ada pengaruh loh katanya pakai masker sama kulit wajah kita, kalau kita megang kulit wajah pakai tangan aja kadang-kadang jangan keseringan bisa bikin jerawat atau yang lainnya gitu, apalagi masker yang harus dipakai 12 jam lebih gitu dok. Nah apakah kemudian ada pengaruh nih antara memakai masker dengan kondisi kulit wajah kita dok? Oke, yang tadi Mas Mat bilang ya, kita kalau pakai masker itu kan lama gitu kan, terus kulitnya tertutup. Nah lingkungan masker yang sangat lembab itu bisa membuat kulit wajah kita jadi panas, lengket, mudah berkeringat seperti itu ya. Nah apalagi bisa menjadi kalau kayak kondisi kayak gitu tuh bisa bikin kemerahan, ya kan kalau panas bisa kemerahan. Terus karena kegesek-gesek, kulit kita bisa dikering, pecah-pecah. Terus lembabnya itu bisa diinfeksi, beriritasi, alergi, luka, dan berjerawat akhirnya. Macam-macam sih bikin masalah ya. Oke, karena akhirnya ini tapi bergesekan langsung. Karena harus bergesekan langsung sama kulit wajah kita gitu. Karena kita juga nggak ngerti kali ya dok ya, maksudnya ini kain atau ini masker ini nih dalam keadaan yang hygiene atau mungkin ada kuman, bakteri, virus dan lain sebagainya gitu ya dok ya. Nah kalau akhirnya muncul istilah masni atau skindemik ini sebenarnya kondisi yang seperti apa dok? Maksudnya apakah kemudian benar-benar ada terjadi sesuatu yang merusak kulit wajah kita gara-gara pemakaian masker atau seperti apa sih dok? Ya, mask acne atau skindemik ini muncul pada saat masa pandemi ini ya. Sebetulnya skindemik ini ada kondisi kulit yang dipengaruhi oleh masa pandemi ini karena lifestyle kita semua otomatis kita ubah. Nah, mask acne ini itu sebetulnya bagian dari tipe akne mekanika ya, yang disebabkan karena gesekan dari bahan masker dan kulit. Nah, ini yang menyebabkan jerawat juga karena penggunaan masker dalam jangka waktu yang lama.
Oke, sebenarnya berapa lama sih dok? Maksudnya kayak itu bisa akhirnya menimbulkan satu pengaruh tertentu sama kulit wajah kita gitu. Karena apalagi kalau kita ngomong pandemi kan udah setahun nih gitu. Terus kemudian sehari juga kita bisa lebih, tadi disebutkan lebih dari 12 jam gitu. Nah apakah dengan potensi kayak durasi setahun belakangan ini bisa sedikit banyak berpengaruh sama kesehatan kulit wajah kita ini dok? Iya, berapa lamanya itu tergantung dari kondisi kulit kita. Kalau kulit kita terawat ya mungkin lebih kuat terhadap paparan masker ini gitu. Tapi sekuat apapun kulit kita, seterawat apapun kulit kita, karena kan ini jangka waktunya lama banget ya, setahun, tuh sehari bisa sampai 12 jam. Dan rentan waktu itu maksudnya orang-orang itu terpaparnya atau menjadi bermasalah itu beda-beda ya. Ada yang kalau kulitnya sensitif baru pakai masker kegesek sebentar udah iritasi gitu kan. Ada yang orang-orang rentan pakai masker agak tertekan langsung timbul bentol-bentol. Ada lagi butuh waktu, udah lama pakai masker baru sekarang jerawatan. Seperti itu. Jadi berbeda-beda ya setiap orang tergantung ketahanannya. Oke, berbeda-beda tergantung ketahanan dan juga kondisi kulitnya gitu ya dok ya. Nah ini juga berpengaruh sama, mungkin kan kita nggak ngerti gitu ya, maksudnya di luaran sana kan masker dijual dengan berbagai macam jenis gitu, kita juga nggak ngerti kan, apalagi untuk orang non medis kan kita yang penting ada masker gitu kan, kita nggak ngerti itu masker yang original atau yang sorry to say-nya mungkin banyak yang kemarin agak worry dengan masker yang reuse kan gitu. Itu kan ngeri banget setelah ada bahan kimia. Nah apakah kemudian bahan dari masker-masker ini juga bisa berpengaruh nggak sih sama kondisi kesehatan kulit kita, karena kan kita ngomongin ini langsung bersentuhan nih sama kulit wajah kita dok. Iya, tentu saja bahan-bahan yang dari masker ini sangat-sangat berpengaruh terhadap kondisi kulit kita ya. Seperti misalnya masker kain. Nah, masker kain ini kan bermacam-macam. Apalagi ada warna-warnanya ya sekarang ya. Ada warna merah, kuning, biru, pokoknya biar ngetrend dah. Nah itu juga bisa bikin alergi tuh dengan warna itu kalau orang-orang yang rentan ya, nggak semua orang rentan. Nah kemudian ada karetnya kalau di masker, orang yang rentan juga bikin alergi terhadap karet. Nah kemudian masker yang 3 lapis, tadi kan kita masker yang biasa kita pakai ya, bahannya cotton, silk atau chiffon gitu kan. Nah yang 3 lapis yang seperti masker bedah, nah itu kan ada 3 lapisan, lapisan yang menutup biar jangan ada cairan bisa masuk, yang di dalam yang nyerap udara kita. Nah itu juga ada chemicalnya tuh. Gesekan-gesekan itu juga bikin alergi, apalagi di hidung. Hidung ini kan ada besi ya. Besi ini untuk orang yang alergi terhadap nikel, seperti misalnya kalau pakai ban pinggang gatel-gatel, pakai jam tangan suka gatel-gatel, ada yang kayak gitu ya. Nah dia juga rentan tuh terhadap besi di sini. Nah, masker yang buat dokter apalagi ini paling kesian nih. Karena maskernya harus tight. Nah, itu bisa bikin luka tuh, paling sering luka dan jejas. Akhirnya dari semuanya itu bikin kulit kita jadi nggak karuan warnanya karena bekas luka-luka tadi. Oke, berarti Seperti ini sangat itu. berpengaruh sekali gitu ya dok ya, apalagi kalau kita ngomongin bahan dari maskernya itu sendiri, makanya kita harus mencari yang pas dan sesuai sama kondisi kulit kita dan pastikan ini dalam kondisi hygiene gitu ya dok ya. Oke dok, nanti kita akan lanjut lagi ngobrol tentang maskne atau skindemic ini. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidaytv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini, maskne atau skindemic gitu ya, dampak dari penggunaan masker selama pandemi pada kesehatan kulit wajah kita. Kalau Anda mungkin selama ini ngerasa gatel-gatel gitu atau jerawatan sama kulit wajahnya, apalagi setelah memakai masker gitu ya, Anda boleh menghubungi kami dan tanya-tanya langsung dengan narasumber kita hari ini di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidaytv.
TV masih bersama dengan Dr. Desitio SPKK, spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit Cinta Kasih Seci Cengkareng, Jakarta Barat. Dok, kita lanjut lagi ya dok ya. Dok, ini kalau kita ngomongin tentang ada pengaruhnya gitu dari penggunaan masker sama kesehatan kulit wajah kita gitu ya. Mungkin yang sering kita rasa mungkin gatel-gatel, mungkin jerawatan, itu yang mungkin yang umum gitu dok. Tapi kalau kita akhirnya ngomongin sudah setahun belakangan kita pakai masker, sebenarnya dari yang kecil-kecil kayak gatal atau jerawatan, ini sebenarnya bisa merembet ke penyakit kulit yang lainnya nggak sih dok? Maksudnya kayak, oh mungkin yang gatal-gatal ini tanda untuk ke penyakit kulit yang ini, atau jerawatan ini nanti tendensinya bisa ke penyakit kulit yang ini gitu. Nah apakah kemudian memang betul adanya atau hanya sebatas di jerawat aja atau gatal aja, atau sebenarnya dia bisa merembet ke penyakit kulit yang lain yang mungkin kondisinya lebih serius gitu dok di kulit wajah kita? Gimana nih dok? Baik. Nah, jadi ini Mas Mat, gara-gara kita, ya bukan gara-gara ya, karena kita pakai masker. Karena harus Ya. gitu ya dok? Karena harus ya, daripada kena COVID ya, Iya. aduh nggak bisa napas, takut. Nah itu bisa merembet tuh, nggak cuma jerawatan aja. Jadi penyakit-penyakitnya ini yang disebabkan karena kita memakai masker di muka ini nggak hanya jerawat, itu bisa dari infeksi bakteri. Nah, infeksi bakteri yang bisa bintik-bintik di muka, dia juga mirip jerawat tuh. Padahal itu disebabkan oleh bakteri Staphylococcus. Atau bisa kayak orang anak-anak tuh suka bisulan, ya karena cacar, itu juga bakteri tuh. Karena biasanya di sekitar mulut aja nih. Nah, kemudian bisa infeksi jamur. Ya, infeksi jamur kayak misalnya bercak-bercak merah di sini, seborrheic dermatitis, di sini, atau di sini. Nah, itu juga bisa dari jamur yang karena lembab atau karena kita stres. Ya, kalau kita udah mulai merah-merah gitu tuh, bercak-bercak bersisik. Nah, itu hati-hati, mungkin kita lagi stres nih. Nah, mesti istirahat, cukup tidur, nah itu tanda-tandanya. Atau mungkin juga ada merah-merah yang nggak jelas, masuk semu-semu, sama lagi bentuknya kayak jerawat. Nah, itu bisa ada kutu yang hidup di bawah kulit kita, namanya dermodex. Gitu. Dan juga masker ini karena lembab, terus bikin orang juga nggak nyaman, dia bisa mencetuskan penyakit yang lama. Ya memang udah ada itu penyakit, jadi timbul lagi seperti virus herpes. Ya, kadang-kadang kita kayak sariawan tepatnya situ lagi. Gitu. Nah itu dicetuskan karena gesekan masker dan kondisi yang tidak nyaman di kulit kita. Atau atopic dermatitis yang kulitnya sensitif. Nah itu juga bisa dikambuh tuh dari situ tuh dengan pakai masker. Dia lama-lama menyebar ke seluruh badan. Nah, itu dia yang harus diwaspadai gitu ya dok ya. Oke dok, sebelum kita lanjut ngomongin tentang potensi ada ya ternyata ketika kita ngomongin masalah marks-nya atau skindemic ini nanti merembet ke penyakit kulit yang lainnya. Kalau tidak ditangani secara serius, kita akan bacakan DM terlebih dahulu gitu ya dok ya. Ini ada DM dari pemirsa Bincang Sati, saya bacakan ya dok ya. Ini dari @ranti.aryani, dok kulit saya ini berminyak. Karena selama ini pakai masker, jadi sering banget jerawatan nih. Padahal setiap habis keluar rumah selalu cuci muka pakai facial wash. Kenapa ya dok? Dan solusinya gimana? Nah ini mungkin selama ini kan orang jadi agak takut gitu ya dok ya. Takut kulit mukanya bermasalah atau mungkin juga takut karena virus COVID gitu. Akhirnya sering banget orang mungkin lebih intens lagi cuci mukanya, jadi lebih sering lagi. Nah apakah kemudian yang dialami Mbak Ranti ini solusinya gimana dan kondisinya seperti apa ini dok? Baik. Halo Mbak Ranti. Nah ini kan kita memang rajin banget ya cuci muka dan disarankan dari mana kita cuci muka, kita mandi, cuci tangan. Ada kata memang kita cuci mukanya terlalu sering, akhirnya yang kulit tadi berminyak itu pun perlindungannya jadi hilang, timbullah jerawat. Ya jadi dari sumbatan itu juga, dari maskeran walaupun kita cuci muka, tapi sumbatan atau ungkep yang lama itu tuh yang pakai masker lama itu juga menyebabkan jerawat Mbak Ranti. Nah, boleh dipikirkan apakah bintik-bintik yang Mbak Ranti bilang jerawat itu apakah jerawat benar atau yang seperti jerawat karena tadi disebutkan tadi ya Mas Mat ya banyak yang bintik-bintik kayak jerawat tapi ternyata bukan jerawat. Ya, jadi sebaiknya memang dikonsultasikan ke dokter, kemudian sering-sering ganti maskernya. Andai kata basah, lembab, atau kita mulai merasa nggak nyaman bau gitu ya, berasa ya Mas ya. Nah itu sering langsung ganti aja, karena kotoran yang menempel di masker kalau kita kagak buang, kita nggak ganti yang baru,
Nah, itu juga bisa bikin jerawat atau penyakit yang lain yang kita sebutkan tadi. Oke, berarti memang harus diketahui dulu ini sebenarnya jerawat Mhm. atau mungkin, keluhan yang lain gitu ya, Dok, ya, tidak bisa self diagnosis juga bahwa ini jerawat terus diobati dengan Betul, obat jerawat, gitu ya. Harus tetap betul. konsultasi ke SPKK untuk mengetahui, oh ini kayaknya ada masalah seperti ini, jangan sampai lebih serius lagi gitu ya, Dok, ya. Baik, terima kasih ini Mhm. Mbak Ranti sudah menghubungi kami dan semoga bisa menjawab dan semoga sehat-sehat terus ini kondisi kulit wajahnya ya. Oke, kita lanjut lagi, Dok. Tadi kan kita membahas tentang oh ada potensi, ada risiko gitu ketika kita ngomongin ini bisa merembet ke penyakit kulit wajah lainnya yang mungkin lebih serius kondisinya Nah, seperti itu. Nah, pertanyaannya kemudian kalau akhirnya pun ya bukan harapan kita tapi kalaupun akhirnya terjadi demikian gitu ya, Dok, ya merembet ke penyakit kulit wajah yang lebih serius dan kita harus melakukan treatment tapi kondisi kita masih pandemi dan harus pakai masker. Nah, mungkin ini yang jadi bingung. Aduh, jadi sebenarnya saya tetap harus aktivitas di luar rumah karena harus kerja gitu. Pertanyaannya, dengan kondisi yang lagi harus dalam masa treatment pengobatan, ini harus pakai masker terus atau gimana dok? Kalaupun akhirnya harus pakai masker, karena kan ini wajib dari pemerintah gitu ya. Apa yang harus dilakukan supaya tidak mengganggu proses recovery di kulit wajahnya ini dok? Masih boleh atau enggak dan gimana caranya supaya tetap fine-fine aja? Pakai maskernya fine, pengobatannya juga fine gitu. oke. Tentang pakai dan nggak pakai masker itu udah nggak ada tawar menawar, tetap harus pakai masker. Tetap Kita harus gitu ya. tetap harus pakai masker. Kita siasatin, dan sekarang kita harus mensiasati dan beradaptasi dengan kondisi ini. Pertama, kondisi wajah itu kita cari sabun yang lembut. Pasti ke dokter akan sarankan sabun yang lembut itu seperti apa, yang pH balance. Nah, kemudian kalau menggunakan produk skincare, hindari itu yang mengandung asam salisilat, AHA, atau retinol. Itu karena bisa menyebabkan iritasi bila menggunakan maskernya lama. Nah, kemudian pakai pelembab. Ya, jangan mentang-mentang nih kita beli minyak, kita nggak mau pakai pelembab. Ya, kita tetap pakai pelembab, tapi yang bentuknya serum, mist yang suka semprot-semprot tuh, lotion gitu, agar wajah kita tetap terlindung dari gesekan. Kemudian untuk yang kulitnya kering, pakai yang krim. Jadi disarankan yang medicated nih yang mengandung ceramide. Ya, jadi jangan sembarangan juga. Jangan mentang-mentang krim tempel aja di wajah. Nah, kemudian gunakan tenaga surya secukupnya. Karena kita lagi rajin berjemur nih. Matahari yang banyak yang kita tidak jaga, yang berlebihan juga bikin kulitnya bermasalah, jerawat, sunburn. Gitu. Kemudian maskernya pakai yang pas. Jangan terlalu ketat, jangan terlalu longgar. Ya kan harus pas di sini. Dan cari bahannya juga yang lembut. Itu bisa juga yang bersumpuk, jadi nggak terlalu banyak yang nempel di muka. Kan ada yang nempel banget ya Mas Mat ya. Terus ada yang bersumpuk. Nah, kita cari yang bersumpuk. Itu kan banyak sekarang ya diproduksi. Nah, lihat bahannya. Ada bahan yang kadang-kadang kita ada bahannya tuh dipakein obat juga tuh. Juga itu lebih aman untuk kulit kita ya. Bukan obat bahan kimia untuk disinfektan ya. Tuh. Nah, kemudian tetap jaga kebersihan maskernya, jangan pegang bagian dalamnya. Kadang-kadang kita pegang masker nih, ya dalam ini kita pegang-pegang, jangan. Nah, begini, pakainya juga harus pegang ininya. Nah, karena kalau tangan kita kotor, pegang dalam masker, banyak nyembuhin, tambah jerawatan, tambah kotor. Ya, kemudian habis itu cuci tangan, terus pegang masker. Tuh, kalau maskernya kain, cuci dengan sabun lembut, kemudian setrika. Jadi bakterinya, virusnya juga. Dan yang pasti terakhir jangan pakai obat sembarangan, jangan self medicated, jangan self medication, jangan self diagnosis. Jadi ke dokter penanganan yang tepat, jangan sampai jadi masalahnya Oke, dok, kalau ngomongin tentang tadi kan sudah dijelaskan secara detail gitu sama dokternya. Pertanyaannya kemudian kan ada orang yang, aduh karena mungkin harga masker masih agak lumayan tinggi kemarin-kemarin gitu ya, atau sekarang lagi hemat-hemat deh gitu, karena kondisi ekonomi lagi sulit, akhirnya mereka pakai masker seharian sama, bahkan mungkin bisa satu masker bisa buat 2 hari gitu. Nah pertanyaannya kemudian apakah durasi pemakaian masker ini juga bisa berpengaruh sama kesehatan kulit wajah kita gitu. Ada yang hemat-hemat akhirnya malah mau hemat tapi malah nanti kulit wajahnya yang digadaikan. Gimana nih dok? Ya, kalau misalnya kita mau hemat-hemat, kita bisa pakai masker kain. Masker kain kan bisa dicuci ya. Nah, cuma kalau masker kain yang dicuci juga kita pilih jangan sembarang masker, kayak misalnya satu lapis atau yang sekarang spandek itu, ya itu kan udah nggak disarankan ya mas. Nah, jadi cari masker kain yang kita mau hemat-hemat,
itu yang 3 lapis, ada cotton, silk atau chiffon. Ya, jadi jangan yang selapis. Kemudian suka ada filter, pakai yang seperti itu. Cucinya jangan terlalu kasar, ya karena lama-lama juga apa itu namanya jaringan-jaringan itu rajutan-rajutan. Nah, rajutan-rajutan itu kalau dicuci lama-lama dia longgar. Betul. Nah, kalau longgar itu proteksinya hilang tuh. Nah, potensi dropletnya gitu ya, Dok ya? Ya, benar. Nah, caranya hemat-hemat gitu, kita pakai masker kain. Atau ya tetap aja kalau udah kotor ya harus diganti. Jangan nunggu berapa hari baru diganti. Berarti harus sedia stoknya agak banyak gitu ya, Dok ya? Ya, benar. Jangan terlalu berhemat. Akhirnya bukan jadi hemat, jadi boros buat kulit. Iya, nanti malah kesehatannya tergadaikan. Oke, Dok, nanti di segmen terakhir kita akan membahas beberapa tips simple gitu ya yang bisa kita lakukan untuk menghindari atau meminimalkan terjadinya skindemik ini gitu ya, Dok ya. Oke, pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincang-sehati-tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini Masni atau skindemik, masih bersama dengan Dr. Desi Tio SPKK, spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit Cinta Kasih Seci Cengkareng, Jakarta Barat. Dr. Desi, kita bahas beberapa tips gitu ya yang bisa kita lakukan untuk menghindari atau meminimalkan terjadinya ya gesek-gesekan tadi di wajah yang akhirnya membuat kulit wajah kita agak bermasalah gara-gara pakai masker. Karena pakai bagaimanapun kita tidak bisa blaming the mask gitu ya. Kita nggak bisa menyalahkan maskernya karena ini menjadi program wajib dari pemerintah untuk memutus rantai penyebaran dari COVID-19. Berarti kita harus punya cara untuk cari-cari solusi terbaik, win-win solution gitu ya, untuk bagaimana supaya menghindari namanya skindemik ini. Yang pertama adalah kenakan masker bersih. Nah, baru aja kita bahas di segmen sebelumnya ya, Dok ya. Masker bersih ini bisa meminimalkan terjadinya gangguan kesehatan pada kulit wajah kita ya, Dok ya. Tentunya kalau maskernya kita bersih, terus kan artinya bersih dari kotoran, bersih dari bakteri, juga bersih dari zat-zat yang bisa menyebabkan kita teriritasi. Jadi maskernya jangan yang udah bau masih tetap kita pakai, atau masker yang udah bau kita gantung, keesokan hari kita pakai, itu jangan. Yang kita buang atau kita cuci, kalau yang bisa dicuci. Bukan Dok, masker yang disposable kita cuci lagi ya, jangan. Gini Dok, ini saya ada beberapa orang gitu ya, Dok ya, saya tahu gitu, ada yang nggak tahu ini, nah ini juga mungkin ada yang melakukan tapi tidak terang-terangan, nggak tahu gini. Ini tolong diluruskan, ini bahaya atau tidak. Jadi karena berpikir gini, oh kan kalau pakai disinfektan gitu ya, ini kan bisa membunuh kuman gitu, atau pakai hand sanitizer yang semprot spray atau gimana gitu ya Dok ya. Nah akhirnya ada yang memakai ini untuk menyemprotkan bagian dalam masker Dok, dengan tujuan bahwasanya supaya kalau ada kuman, virus atau segala macam ini tidak terhirup masuk ke dalam hidung atau mulut kita. Akhirnya mereka semprotin, nggak langsung dipakai sih, paling dikipas-kipasin dulu gitu ya, setelah berapa menit baru dipakai dengan harapan kuman atau virusnya mati yang ada di dalam bagian dalam masker yang mau dipakai di dalam gitu. Nah ini sebenarnya bahaya atau tidak atau gimana nih Dok? Baik. Nah tadi kan disinfektan ya, itu kan tujuannya membunuh kuman. Nah itu juga tidak ditujukan untuk yang di dalam. Kalau misalnya masker kita bersih, kita cukup aman kok. Misalnya maskernya baru dibuka atau baru dicuci, itu cukup aman. Kita nggak perlu semprot-semprot dalam masker karena itu kan bagian yang nempel ke kulit kita. Gitu. Justru bahaya dengan semprot disinfektan walaupun kita kibas-kibas nih, feelingnya sih udah hilang ya. Aman gitu. Tapi kan aman. Tapi kan nempel di masker kita. Terus nempel ke muka kita yang mestinya jangan disinfektan itu di wajah. Jadi diungkap nyerap dah tuh. Nah, iritasi lagi, alergi, gatal, perih. Keseringan bisa nyerap sistemik juga tuh lama-lama karena tiap hari ditempelin. Nah itu ya, jadi tidak usah gitu, yang penting cuci bersih gitu ya, yang penting cuci bersih, nggak usah pakai disinfektan, agak serem sih kayaknya itu. Iya, betul.
Oke dok, kita lanjut yang kedua. Rutin bersihkan wajah. Nah ini mungkin agak mirip juga dengan tadi DM Instagram gitu ya. Nah kalau di masa pandemi gitu dok, kan kita dianjurkan ya pola hidupnya. Pandemi ini mengajarkan kita untuk memiliki pola hidup yang jauh lebih sehat dan disiplin dalam hal kesehatan atau prokes gitu ya dok ya. Nah sebenarnya ada ideal nggak sih? Maksudnya kalau dulu mungkin sebelum pandemi kita bersihin wajah ya pas mandi aja, mandi pagi atau mandi sore atau mandi malam gitu. Nah selama pandemi ini apakah intensitas mencuci wajah ini bisa lebih dari yang sebelumnya atau standar aja tapi dengan dengan protokol-protokol yang agak beda gitu dan standarnya sehari ini cukup sekali, cukup 2 kali, kalaupun 2 kali ini pakai air biasa yang mengalir atau perlu pakai tadi mungkin facial wash atau apa itu gimana dok? Oke, jadi cari sabun yang lembut banget ya. Kalau dulu mungkin kita asal-asal banget sabunnya kita pakai sabun yang sabun badan lah kita pakai buat muka. Ini jangan, kita cari sabun yang lembut yang untuk kulit sensitif. Nah, kemudian kita boleh cuci muka lebih dari 2 kali. Mungkin 3-4 kali. Udah maksimal deh. Jangan kerajinan. Kalau kerajinan lama-lama pelembab yang harusnya ada kita buang juga. Seperti itu. Oke ya. Kita lanjut. Gunakan pelembab dan tabir surya ini juga penting ya dok ya? Betul. Sangat penting. Pelembab kita gunakan untuk sebagai barrier kulit kita agar friksi juga tidak terlalu banyak ya. Nah, gunakan pelembab yang sesuai dengan jenis kulit yang tadi kita sudah sebutkan ya. Yang kulitnya berminyak carinya yang bentuknya cair, serum. Yang kulitnya kering cari bentuknya krim yang mengandung ceramide gitu. Nah, tabir surya juga kita pakai. Nah, daerah bawah jangan terlalu banyak tabir suryanya. Cukup yang atas aja. Yang atas aja ya. Misalnya 2 kali 3 kali, bawah cukup sekali dan tipis. Jangan terlalu tebal. Terus jangan di make up lagi ya, jangan pakai foundation lagi. Berarti harus batasi penggunaan make up juga berarti ini ya dok ya? Kayak foundation yang double layer itu yang bikin kulit kita jadi yang mestinya jadi kayak saya ini agak cabi ya, terus virus ya dikasih layer-layer biar ramping gitu tuh hindari deh. Karena takutnya akhirnya bergesekan banget sama masker dan ini bisa berdampak buruk gitu ya dok ya. Dan mungkin yang selalu harus ditekankan adalah jangan sentuh-sentuh kulit wajah. Kalaupun mungkin ada yang gatel atau apa, pastikan keadaan tangan atau jari kita ini dalam kondisi yang sangat-sangat bersih gitu ya dok ya. Baik, terima kasih Dr. Desi hari ini sudah berbagi informasi bersama kami di Bincang Sehati. Kita doakan semoga pandemi ini segera usai, kulit wajah kita sehat dan glowing terus seperti kulit wajahnya Dr. Desi. Nanti mungkin bisa dikasih tipsnya. Oke, terima kasih dok. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Cinta Kasih Seci. Selamat pagi Dr. Desi. Selamat pagi Mas Ma, pemirsa Bincang Sehati, terima kasih. Terima kasih. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsehati.tv. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.